يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي من حديث أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan taufiknya kita bisa mengerjakan salah satu kewajiban kita selaku umat Islam di hari Jumat, yaitu mengerjakan salat Jumat berjamaah. Yang diawali dengan khutbah Jumat sebagai pengingat bagi kita bersama bahwa tujuan utama Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di atas muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mengingatkan kepada kita bersama bahwa kebahagiaan hakiki adalah kebahagiaan akhirat dan kerugian hakiki adalah kerugian akhirat. Kebahagiaan yang sebenarnya adalah manakala kita bisa meletakkan kaki kita di surga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang Allah jauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang sukses, orang yang bahagia. Mengingatkan kepada kita bersama bahwasanya kita akan memasuki hari-hari yang paling barokah, hari-hari yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam mengerjakan amal soleh di dalamnya. Kita mau memasuki bulan Zulhijjah, dan 10 awal bulan Zulhijjah ini adalah hari-hari yang paling mulia sepanjang tahun. Maka marilah kita betul-betul memanfaatkan hari-hari tersebut untuk memperbanyak amal soleh. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu mengingatkan kepada umatnya untuk beramal, dan beramal. Dan Rasulullah selalu mengingatkan para sahabat ketika memasuki awal bulan Zulhijjah. Beliau mengatakan, "Ma min ayyam al-amal salih fiha habu ilallahi min hadhil ayyam." Yakni ayyam al-ashr. Qalu ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah. Qala walal jihad fi sabilillah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'. Rawahul Bukhari. Sahabat Ibnu Abbas menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengingatkan para sahabat, tidak ada hari yang amal soleh di dalamnya itu lebih utama dikerjakan, melebihi kalau dikerjakan pada hari-hari ini, yaitu 10 awal bulan Zulhijjah. Ya. Hari-hari yang lain tidak akan bisa mampu menyainginya. Qalu walal jihad fi sabilillah, ya Rasulullah, apakah termasuk selevel dengan amalan jihad fi sabilillah, amalan yang paling berat, yang paling afdal dalam Islam ya Rasulullah? Kata Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, termasuk jihad fi sabilillah.
Artinya amal soleh di dalamnya ini adalah Allah beri pahala selevel dengan amalan jihad fisabilillah. Amalan yang ringan akan tapi menyamai amalan yang super berat dalam Islam, yaitu jihad fisabilillah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali kalau orang berjihad itu dia pergi berjihad dengan jiwa raganya, dengan hartanya, dan dia tidak kembali lagi. Artinya dia mati syahid. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya berteori, bukan hanya berkata, tapi beliau juga mencontohkan kepada para sahabatnya bagaimana beliau dalam 10 awal bulan Zulhijjah ini betul-betul memaksimalkan diri dalam beramal taat. Beliau memaksimalkan diri dalam membaca Al-Quran, beliau memaksimalkan diri di dalam berzikir, beliau memaksimalkan diri termasuk adalah dalam berpuasa. Beliau berpuasa bukan hanya sehari, akan tetapi 9 hari, 1 sampai 9. Karena yang ke-10 ini adalah hari raya, enggak boleh berpuasa. Sebagaimana dalam hadis riwayat Abi Daud, an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menuturkan langsung adalah salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini terkait dengan di rumah. Ya. Kalau di luar mungkin nggak nampak apakah beliau ini puasa atau tidak. Ya. Tapi di dalam orang dalam ini mesti tahu apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berpuasa atau tidak. Ya. Qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah. Jadi Rasulullah SAW biasa puasa 9 hari bulan Zulhijjah, yaitu 1 sampai 9 Zulhijjah. Dan puasa yang paling afdol, yang tidak boleh terlewatkan bagi kita karena pahalanya luar biasa, itu adalah puasa Arafah. Kalau nggak mampu 1 sampai 9, paling tidak 9. Ya. Kalau mampu ya dikerjakan. Kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah di masjid ini akan menyelenggarakan iftar bersama dari awal Zulhijjah sampai hari Arafah 9 Zulhijjah. Bisa puasa buka di sini. Dan tentang keutamaan 9 Zulhijjah ini, puasa Arafah ini, dalam riwayat Ahmad an Abi Qatadah ani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala, qala lahu rajulun, ada seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita siyama Arafah? Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang puasa Arafah? Ada apa di dalamnya? Apa keutamaannya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahtasib indallahi ayyukaffira sana al-madiyah wal baqiyah. Ya. Jadi puasa Arafah itu mampu menghapuskan dosa 2 tahun, setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Maka ini adalah satu hari yang paling barokah sepanjang tahun, ya, yaitu hari Arafah, hari di mana paling banyak Allah Subhanahu wa taala membebaskan manusia dari api neraka. Allah memilih pada hari Arafah ini. Dan kita yang tidak berhaji, maka kita puasa Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Dan puncak amal barokah dari bulan Zulhijjah ini adalah ibadah korban. Ini adalah amal yang super barokah, amal yang mampu mengubah nasib hidup kita, mengubah jatah rezeki kita. Karena Allah jadikan amalan ini sebagai simbol kesyukuran. Dan Allah katakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, la azidannakum, pasti aku tambah nikmatku. Namun barang siapa yang kufur, mampu berkorban akan tetapi tidak mau berkorban, inna adzabi lasyadid, sungguh azabku sangat pedih. Dan Rasulullah mengingatkan, man kana lahu sa'atan wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana.
Barang siapa yang Allah lapangkan rezekinya, akan tapi dia tidak mau nyembelih binatang kurban, maka jangan mendekati tempat kami sholat. Ya. Sebuah teguran yang amat menusuk hati, karena keluar dari lisan orang yang paling kita butuhkan syafaatnya nanti pada hari kiamat. Karena Rasulullah SAW menginginkan umatnya adalah umat yang bersyukur. Rasulullah menginginkan umatnya adalah umat yang barokah, yang menjalankan syariat yang super barokah ini. Apa saja keutamaan dari ibadah kurban ini? Sampai Rasulullah SAW mewanti-wanti umatnya agar kita betul-betul memperhatikan syariat ini. Yang pertama adalah bahwa kurban adalah amalan super istimewa karena disandingkan dengan sholat. Ya. Allah katakan fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah, kerjakanlah sholat dan sembelihlah binatang kurban. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, kurbanku, hidupku dan matiku adalah lillahi rabbil alamin, untuk Allah rabbil alamin. Keutamaan yang kedua bahwa kurban adalah wujud syukur atas nikmat sepanjang tahun. Jadi Allah Subhanahu wa taala menginginkan bagi kita ini menampakkan simbol kesyukuran kita. Yang salah satu diantaranya adalah dengan menyembelih binatang kurban. Allah katakan inna atainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sungguh kami telah memberikan kepadamu nikmat yang amat banyak, maka bersyukurlah dengan mengerjakan sholat dan menyembelih binatang kurban. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud dengan sholat ini adalah sholat Idul Adha, dan yang dimaksud dengan kurban di sini adalah menyembelih binatang kurban pada hari raya Idul Adha. Kemudian yang ketiga bahwa kurban adalah ujian keimanan. Allah ingin menguji kita, apakah kita ini percaya dengan janji Allah ataukah tidak. Apakah kita ini ringan menjalankan syariat perintah dari Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Dan ujian itu mesti di hadapannya ada hadiah. Ya. Ujian itu Allah siapkan hadiah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail. Dan Allah katakan wa fadainahu bidzabhin azim, dan kami ganti dengan sembelihan yang agung. Kami ganti dengan ganti yang lebih besar lagi. Dan setelah Nabi Ibrahim menjalankan syariat tersebut dan Allah ganti dengan domba, dan para ulama mengatakan termasuk dzabhin azim, gantinya yang agung yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim adalah Allah Subhanahu wa taala jadikan orang yang paling mulia adalah dari keturunan Nabi Ibrahim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hadiah terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim karena beliau menjalankan syariat kurban ini. Kemudian yang keempat, bahwa kurban adalah syiar dan simbol keimanan. Ya. Allah Subhanahu wa taala jadikan kurban ini adalah simbol keimanan, menjadikan syiar. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair. Dan kurban itu kami jadikan bagi kalian sebagai syiar Allah, dan janji Allah setelahnya adalah lakum fiha khair. Bagi kalian di dalam syariat kurban ini, dalam hewan kurban ini ada banyak kebaikan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menguji keimanan, mau mengeluarkan duit atau tidak untuk membeli hewan kurban. Memang nilainya agak besar. Tapi Allah janjikan lakum fiha khair.
Kalian akan mendapatkan di dalamnya banyak kebaikan. Kebaikan yang kembali kepada diri kita, kebaikan yang kembali kepada keluarga kita, kebaikan yang kembali pada rezeki, jatah rezeki kita. Maka seorang tabi'in yang bernama Abu Hazim ini sampai berhutang ketika tiba Idul Adha, dia belum punya duit. Namun dia tetap membeli hewan kurban sampai berhutang. Kawannya bertanya, kenapa engkau bilan-bilan sampai berhutang untuk mengerjakan syariat kurban ini? Kata Abu Hazim, saya percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala, lakum fiha khair. Kalian akan mendapatkan banyak kebaikan di dalam syariat kurban ini. Ya. Dan itu yang aku tidak mau terlewatkan dari janji Allah ini. Ya. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu adalah tanda ada keimanan, ada ketakwaan dalam hati dia. Yang kelima, kurban adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma amila adami min amalin yauman nahri ahabba ila Allah min ihraqid dam. Innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa ash'ariha wa adlafiha. Wa inna dam la yaqa min Allah bi makanin qabla ay yaqa min al-ardi fatibu biha nafsan." Rawahu Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan yang dikerjakan manusia pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amalan menumpahkan darah hewan kurban. Dan dia nanti kurban itu, hewan yang kita korbankan nanti akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala lengkap, ya. Dengan tanduknya, dengan kukunya, semuanya lengkap menghadap Allah sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah. Dan Allah akan total, Allah akan hitung nilai-nilai korban tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala menerima korban tersebut sebelum darahnya nempel ke tanah. Maka pesan terakhir Rasulullah SAW adalah fatibu biha nafsan, bergembiralah wahai jiwa-jiwa yang melaksanakan syariat kurban. Dan ini adalah bagian dari obat kita ini. Obat paling mahal, obat paling hebat itu adalah ketentraman hati. Ada rasa plong, ya, sehingga mengeluarkan penyakit-penyakit dari diri kita itu. Fatibu biha nafsan. Ya. Kemudian yang keenam, keutamaan yang keenam adalah bahwa kurban lebih afdal dari sedekah. Karena sedekah itu dihitung berapa kali lipatnya gitu saja. 1 kali 10 kali lipat atau sampai 700 kali lipat. Akan tapi kurban itu Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan pahala itu pada setiap helai bulu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkorban untuk dirinya. Beliau berkorban untuk istri-istrinya, dan beliau juga memerintahkan kepada putri beliau Fatimah untuk juga berkorban. Beliau katakan, ya Fatimah qumi ila udhiyatik. Wahai Fatimah, bangun, lihat hewan kurbanmu sedang disembelih. Ya. Fa inna laki bi awwali qatratin taktaru min damiha ayaghfirallahu laki ma salafa min dzunubik. Karena engkau akan mendapatkan pada awal tetesan darah hewan kurban tersebut, Allah akan mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Ini adalah keutamaan yang luar biasa. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika musim paceklik, ya, ketika musim paceklik, Rasulullah tetap menganjurkan para sahabat untuk berkorban. Ya. Bukan hanya sedekah. Sebagian orang berpendapat jangan berkorban, sedekah saja. Banyak orang miskin yang membutuhkan. Tapi pada masa musim paceklik, pada masa Rasulullah SAW, beliau tetap menyuruh untuk berkorban karena pahalanya lebih besar daripada pahala sedekah. Kemudian keutamaan yang ketujuh, bahwa kurban adalah ibadah tahunan. Kurban itu bukan ibadah seumur hidup sekali,
Akan tapi kurban adalah ibadah tahunan. Setiap tahun kita disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban sebagai bentuk syukur kita, sebagai bukti keimanan kita. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan hal tersebut. Aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinati asyra sinin yudhahi kullasana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah itu 10 tahun. Setiap tahun beliau menyembelih hewan kurban. Ya. Setiap tahun beliau menyembelih hewan kurban. Tiap tahun beliau menyembelih 2 ekor kambing, 2 ekor domba. Dan di tahun terakhir beliau menyembelih 100 ekor unta. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita syariat tersebut. Karena sangat pentingnya syariat ini, meskipun beliau sedang safar, bepergian, beliau tetap mengerjakan syariat kurban ini. Sebagaimana dalam riwayat, ya, jadi beliau katakan kepada sahabatnya ini aslihi, ya, salah seorang sahabat, ya, masakkan hewan kurbanku ini. Ya. Kemudian di akhir hadis, dan Rasulullah SAW memakan kurban hewan kurban tersebut hingga tiba di Madinah. Artinya ketika beliau safar pun beliau tetap berusaha mengerjakan syariat tersebut. Dan yang terakhir bahwa kurban adalah ibadah keluarga. Agar keluarga kita ini menjadi keluarga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam riwayat Abu Dawud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah." Wahai manusia, wahai para sahabat, beliau menyerukan kepada para sahabat, sesungguhnya setiap keluarga hendaklah menyembelih hewan kurban setiap tahunnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mencontohkan seperti itu, bukan hanya berbicara. Dan ini menjadi semarak, syariat ini menjadi semarak pada masa sahabat, demikian juga pada masa tabi'in dan masa tabi'ut tabi'in. Sebagaimana dikatakan oleh Atha bin Yasar ketika bertanya kepada seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari, "Kaifa kanatid duhaya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Atha bertanya kepada sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, bagaimana pelaksanaan kurban pada masa sahabat? Kata Abu Ayyub, kana rajul yudhahi bisyah, ya. Kepala rumah tangga, kepada kepala keluarga menyembelih seekor kambing untuk satu keluarganya. Anhu an ahli baiti, atas nama dia dan atas nama keluarganya. Fayakuluna wa yut'idmun, kemudian mereka makan bareng dan mereka membagi-bagikannya kepada tetangga-tetangganya. Ya, sehingga mereka berbangga dengan syariat-syariat yang super barokah ini, menjadi syariat yang semarak pada masa tabi'in, pada masa sahabat dan pada masa tabi'ut tabi'in. Semoga kita bisa melaksanakan syariat kurban ini sehingga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dan memberkahi keluarga kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di penghujung khutbah ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, memberikan hidayah kepada kita sehingga selalu bersemangat dia dalam mengerjakan amal taat, terlebih di 10 awal bulan Zulhijjah ini yang super barokah, super mulia, pahalanya dilipat gandakan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki kita sehingga kita bisa melaksanakan syariat kurban ini. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakas syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihin. Wa lakal hamdu laka mulkus samawati wal ardi wa man fihin. Wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin.
واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما يهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا مؤيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله